Halo semuanya, balik lagi dengan aku di Robby Info. Kali ini aku mau review HP yang lagi anget-angetnya nih, yaitu Infinix Note 40 atau sering dibilang Kingfinix Note 40 ya. Yang udah nonton video khusus yang ini, yang tentang Infinix Note 40 Pro yang ini, nah yang mau ku bahas sekarang itu atau ku review itu bukan yang Pro ya, yang biasa. Nah beda dengan seri Pro, sebaiknya cepet kalian lirik karena ku dengar-dengar harganya tuh mau naik gitu. Nah, kenapa kalian harus lirik cepet-cepet, apalagi kalau kalian yang mau upgrade atau ganti HP? Ya nggak tahu ya, mungkin kalian sekarang masih ada yang pakai RAM 4GB, penyimpanan 64 gitu, mau upgrade HP di 2024 ini. Nah, Infinix Note 40 ini sangat-sangat baik atau sangat-sangat bagus, cepatnya kalian lirik gitu. Nah, kenapa ini HP bagus banget? Karena harganya itu aslinya di 2,7 juta. Pas gue beli di toko offline, ini harganya naik di 2,7 juta. Apa aja yang kalian dapetin dari HP-nya? Nah, pertama, kelengkapan. Pertama dari kelengkapan ini kalian bakal dapatin 2 kotak. Ya, 2 kotak, bukan cuma 1, 2 ini. Nah, pertama itu kan akan dapatin 1 kotak yang isinya HP dan satu lagi adalah powerbank. Ya, powerbanknya itu ditulisnya di sini tuh sekaligus dengan wireless chargingnya dan disebut sebagai MagCharge ya di sini. Nah, kita ke isi kotak pertama, yang kotak HP terlebih dahulu. Kotak HP ini isinya ya pasti jelas unitnya HP-nya tersebut. Terus yang kedua kalian dapat tempered glass. Nah, di sini tuh disclaimer, tempered glassnya ini lumayan tipis ketimbang tempered glass dari kalau kalian beli di abang-abang counter HP gitu. Jadi ya cuman ya lumayan lah ya kalian dapat gratis gitu. Nggak usah keluarin duit lebih lagi untuk beli tempered glass. Cuma yang ini sih ya tergantung kalian masing-masing ya. Ya tipis sih nggak masalah. Cuman yang penting dapat tempered glass gitu ya. Yang ketiga, terus kalian dapat itu casing transparan. Yang ini hard case ya, hard case yang transparan warna hitam seperti ini, yang dimana di belakangnya ini uniknya dia itu ada ring magnet yang kayak MagSafe gitu. Cuma di sini Infinix bilangnya sebagai MagCharge gitu ya namanya gitu. Keempat, kalian dapat lagi kepala charger 45 watt ya, dapat charger di sini bos gitu. Terus kalian juga dapat kabelnya yang dimana ini kabelnya itu warna putih cuman ada aksen warna oranye gitu. SIM ejector dan juga kalian dapatin stiker Infinix yang ada tulisan-tulisannya kayak gini, bisa kalian lihat. Terus karena Infinix Note 40 ini bekerja sama dengan Mobile Legends, jadi kalian dapat item in-game. Nah, di mana ini kalian dapat kode redeem yang nantinya bisa kalian tukarkan untuk mendapatkan border avatar. Seperti yang bisa kalian lihat di sekarang ini gitu. Nah, ini kodenya udah kutukar ya. Jadi kalau misalnya kalian lihat ada kodenya, kalian mau tukar udah nggak bisa karena ya udah ku redeem gitu. Nah, sebelum lanjut ke kotak kedua, kita ke desain HP-nya terlebih dahulu di sini. Desain yang pertama di sini itu di layar bagian depannya ini adalah layar berukuran 6,78 inch. Lalu di bagian belakang di sini tuh ada kamera ya, ada 3 buah kamera dan juga ada 1 LED flash berbentuk ring atau lingkaran gitu lah ya, bulatan gitu. Di sini Infinix bilangnya itu sebagai Hello Active. Dimana di sini itu bukan cuma LED flash biasa yang ya LED lingkaran gitu doang. Enggak, di sini itu ada lampu RGB-nya ya, nanti bakalan aktif ketika ada notifikasi gitu. Di bagian kiri di sini kosong ya, polosan gitu aja. Di bagian kanan di sini tuh ada tombol power dan juga tombol volume di sini. Di bagian atas ada lubang speaker dan juga ada mikrofon dan ada tulisan sound by JBL di tengah-tengahnya gini gitu. Terus di bagian bawah itu ada SIM tray, mikrofon, lubang Type-C, dan juga speaker lagi. Ya, HP ini tuh udah dual speaker dan udah dituning sama JBL gitu. Nah, ini sih untuk pendapat pribadiku aja ya. Untuk frame-nya ini itu pakai plastik dengan finishing metalik gitu. Bukan metalik juga sih, finishing metal yang clean gitu. Cuma di sini menurutku itu finishingnya itu sepertinya bisa lebih ditingkatkan lagi gitu, bisa lebih dihalusin lagi. Soalnya plastiknya ini feel plastik banget, jadinya sesuai dengan teksturnya. Kalau misalnya kalian bukan tim yang pakai casing gitu, jadi kalian nggak pakai casing di HP-nya, ini bakal mudah banget ketempel si jari ataupun juga ya kotoran-kotoran seperti daki dari tangan kalian gitu. Nah, kita ke speakernya nih. Seperti yang udah aku bilang tadi, ini dia ini udah dual speaker dan udah dituning by JBL gitu. Gimana pendapatku tentang speakernya? Ini luar biasa mantep banget. Bahkan David Gadgetin juga bilang ini tuh speaker yang luar biasa banget. Bukan lagi speaker Infinix pada umumnya gitu. Ini tuh udah bener-bener bagus banget. Tuningannya dan segala macam dari JBL itu bener-bener berasa bagus banget di HP ini gitu.
Untuk dengar lagu, untuk dengar orang ngomong, podcast dan lain sebagainya itu udah mantep banget nih. Ini aku kasih contoh lah gitu. Apalagi dipadukan dengan layar yang luar biasa gitu. Kalau teman-teman main Twitter lu pasti tahu karena diberitain sama Elon Musk juga kemarin dan seluruh timnya juga, dan di Twitter itu sempat viral bahwa presiden Amerika yang sekarang sebut nama lah ya, yang which is re-elected ya kan, maksud untuk sebagai nanti presiden ke depannya, dia mau 2 periode, dia dikasih kuasa untuk mengatur algoritma. Nah, tadi kan aku bilang dipadukan dengan layar yang luar biasa gitu. Nah, layarnya itu adalah layar flat yang sudah bezelnya itu gila tipis mampus pak, sumpah tipis banget, bagus banget. Dan juga layar yang dipakai ini adalah panel AMOLED, ya AMOLED doang gitu, enggak bang, ini itu AMOLED 120 Hz. Bukan cuma itu aja, udah Full HD Plus, jadi ini udah layarnya itu cerah banget, smooth banget, HD banget gitu, jernih banget di layarnya gitu. Dan juga layarnya ini itu udah ada in-display fingerprintnya ya gitu ya. Jadi kalau misalnya kenapa kalian tanya kok nggak ada fingerprint di bagian tombol power, karena fingerprintnya itu udah di dalam layar, karena ini juga udah pakai panel AMOLED gitu. Nah, kita masih di layar depannya tipis-tipis nih. Di sini itu ada kamera depan 32 megapiksel dengan resolusi mentok ketika kalian ngerekam video itu ada di 2K 30 fps. Bayangin, HP harga segini bisa ngerekam dengan kamera depan dengan resolusi 2K 30 fps, luar biasa banget. Lalu di bagian belakang di situ ada 3 kamera ya, ada setup 3 kamera, yaitu ada 108 megapiksel kamera utama, 2 megapiksel yang kayaknya ini depth, terus AI cam yang kayaknya juga beresolusi 2 megapiksel di sini. Nah, di bagian kameranya ini itu ya, di bagian bump kameranya ini juga ada LED flash yang bentuknya ring kayak yang aku bilang tadi, itu namanya itu Hello Active. Nah, kita lanjut ke kotak kedua. Di kotak kedua ini adalah kotak power bank. Di sini dimana kalian bakal dapat power bank berkapasitas 3020 mAh di sini. Terus untuk desainnya di sininya itu tuh warnanya putih, ada tulisan Infinix-nya, yang mana ini aku suka. Jadi nggak lebay, cuman warna putih polos, habis itu ada Infinix-nya itu. Terus di bagian belakang, bagian yang untuk bagian permukaan untuk kalian ngecasnya itu berwarna abu-abu, dimana dilengkapi dengan ring magnet kayak Max gitu berwarna putih. Jadi perpaduan warnanya ini bagus banget gitu. Di bagian bawahnya di sini tuh ada tombol power untuk hidupin power banknya. Terus ada Type C untuk ngecasnya, cuma satu port doang yaitu Type C. Lalu ada 5 lampu indikator. Nah, ini 5 lampu indikator ini biar aku jelasin. Satu indikator pertama itu adalah berwarna hijau. Nah, jadi ini tuh LED indikator untuk berfungsinya power bank ini atau enggak gitu. Jadi misalnya kalau misalnya kalian ngecas terus misalnya terhubung, berarti bakal ada warna hijaunya gitu. Kalau misalnya nggak ada warna hijau, berarti ya dia itu belum terhubung gitu dengan HP, atau kalian belum ngecas atau enggak belum tercas gitu HP kalian dengan power bank ini gitu. 4 LED-nya lagi, ini tuh adalah LED berwarna putih. Di mana ini tuh indikator untuk baterainya si power bank-nya. Karena ada 4, jadi ya menurutku sih ya ini pengetahuan umum ya kan, berarti ada 4, berarti masing-masing ini itu mewakili 25% dari 100%-nya isi dari power bank tersebut gitu. Jadi masing-masing lampu itu mewakili 25% gitu. Nah, ini juga penjelasan sedikit tentang berapa yang masuk dan berapa yang keluar ketika kalian ngecas si power bank, ketika kalian ngecas dari power bank ke HP, dan juga secara wireless gitu. Dan juga bagaimana kalau misalnya kalian menggunakannya ini sebagai wireless charging. Karena ini juga bukan cuman wireless power bank doang. Di sini tuh juga merupakan wireless pad gitu, wireless charging pad di sini gitu ya. Nah, jadi yang ku tangkap setelah ku pakai beberapa lama ini, ketika kalian ngecas power bank itu sendiri tuh bisa menerima 18 watt ya kan. Ketika kalian ngecas pakai HP-nya ini, pakai power bank-nya gitu ya, ngecas HP pakai mode power bank, kalian tempelin secara wireless, itu cuma 10 watt doang. Ketika kalian menggunakan adaptor, jadiin casnya ini atau jadiin si power bank-nya ini sebagai wireless pad-nya kalian gitu, wireless charging pad-nya kalian, itu bakal ada di 18 watt gitu. Nah, ini ku sadari ketika ngelihat dari animasi chargingnya setiap metode yang ku gunakan gitu.
Nah, lalu kita ke spek nih. Lanjut ke speknya nih, jeroan HP-nya ini yang paling kalian tunggu-tunggu, yang mungkin kalian juga udah tahu gitu. Yaitu pakai SoC yang paling laku di 2023 sampai sekarang nih, yaitu Helio G99. Dimana di sini tuh Helio G99-nya ini ada embel-embel tulisan Ultimate-nya. Dimana ini tuh hasil kerjasama MediaTek dengan Infinix, yang dimana Ultimate-nya ini tuh adalah hasil tuningan dari Infinix yang bisa katanya itu meningkatkan 10% dari hasil Helio G99 nya itu. Jadi kayak ya Helio G99 tapi 10% lebih kenceng dari Helio G99 biasa, jadi kasih nama Ultimate, katanya sih gitu ya, yang ku tangkepin informasi seperti itu. Nah, di sini tuh seperti biasa kalian lihat di sini, inilah hasil Antutu-nya. Di sini aku pakai Antutu 10 ya. Jadi mungkin kalau misalnya kalian pakai Antutu 9 atau pakai Antutu yang lain itu mungkin akan sedikit berbeda. Di sini aku pakai Antutu 10 ya. Terus RAM-nya ini ada di 8GB ya. HP ini itu punya RAM 8GB yang udah besar banget juga untuk HP-HP. Ini udah umum banget kalau RAM 8GB. Bukan cuma 8GB doang, tapi dia punya fitur expansion RAM. Dimana itu dia bisa mengambil dari memory storage kalian dijadikan sebagai RAM kalian. Jadi itu maksimalnya itu 8GB. Jadi kalian bisa dapatin total 16GB dengan 8GB-nya lagi itu adalah shared memory gitu. Untuk storage-nya ini di situ dia itu udah berkapasitas 256GB di sini ya. 256GB, di mana ini itu udah UFS 2.2. Jadi itu kenceng banget sumpah. Bayangin, aku bingung dengan HP ini apa nggak jual rugi apa ya gitu ya. Terus kapasitas baterainya itu ada di 5000 mAh ya. Ini sih udah normal banget ya di HP-HP sekarang gitu ya. Terus kalian dapat juga tadi itu fast charging 45 watt, dan juga HP-nya ini sebenarnya itu support 20 watt wireless charging gitu ya. Di sini tulisnya sih dia support 20 watt wireless charging, cuman yang dikasih dari powerbanknya cuma support 18 watt. Jadi mungkin kalau misalnya kalian punya wireless charging pad yang support 20 watt, mungkin ya bisa gitu dipakai gitu. Nah, out of the box di sini untuk versi Android-nya ini itu udah Android 14 di sini ya. Dengan sistem operasi XOS 14 di sini ya, dimana Infinix bilang HP ini tuh bakal dapat update Android selama 2 tahun. Jadi mungkin ya kalian bisa nikmatin ya HP itu sampai Android 16 nantinya gitu ya. Nah, ini tuh HP yang kolaborasi dengan Mobile Legends. Masa kita nggak main game sih? Nah, di sini tuh bisa kalian lihat di situ aku tuh ada profilku yang main Mobile Legends di sini ya. Itu sehari tuh bisa 2 sampai 3 jam. Itu luar biasa banget tuh. Aku push rank di situ ya. Nah, pengalamanku ini udah luar biasa banget, dan aku mesti disclaimer di sini 2 sampai 3 jam ini non-stop. Jadi bukan akumulasi, bukan kayak aku main 30 menit istirahat abis itu nanti main 30 menit lagi istirahat. Enggak, di sini 2 sampai 3 jamnya ini itu non-stop aku mainin. Dan apa hasilnya ketika kalian main 2 sampai 3 jam non-stop di sini? 2 jam pertama itu bakal ada throttle, dimana kalau kalian ketemu dengan minion atau ketemu dengan hero musuh, itu mulai ada frame drop. Entah frame drop sedetik gitu, kayak dia bakal frame drop, habis itu naik lagi, lancar lagi gitu. Ketika war sih agak biasa-biasa aja ya, cuman kejadiannya ini tuh agak random gitu untuk throttle-nya gitu. Dan juga ini beberapa game yang ku mainin selain Mobile Legends doang nih ya, yang ku tampilin di sini. Bisa kalian lihat gimana performanya langsung aja. Di sini aku nggak pakai FPS-an, kalian bisa langsung lihat aja dengan mata kalian gini gimana stabilnya main game ini gitu.
Nah, untuk hasil kameranya ini tuh bagus banget, cerah banget, gurih banget, garing banget gitu ya. Ini itu udah banyak banget nih kiasanku nih. Nah, yang penting tuh menurut mata awamku ini ya, ini tuh udah jepretan atau hasil videonya itu 3-4 jutaan gitu. Cuma di sini mesti aku disclaimerin lagi di sini. Dia itu nggak punya kamera ultra wide. Jadi bagi kalian yang butuh lensa lebar atau butuh ultra wide gitu, ini tuh HP-nya nggak ada lensa ultra wide-nya gitu. Jadi ya ini sih bisa jadi jailbreaker bagi kalian. Tapi bagi kalian yang nggak butuh, ya tinggal ya apa sih susahnya ultrawide, ya tinggal mundur doang gitu kan. Tinggal mundur doang itu pasti udah kelihatan yang lainnya gitu. Nah ini tuh bagus banget. Nah kita lanjut ke kesimpulannya. HP-nya tuh bagus banget, udah punya layar yang bagus, AMOLED 120Hz, Full HD Plus lagi, udah cerah banget, bezel-less tipis gitu ya, udah kamera bagus juga gitu ya, bisa 3 kali zoom di sini. Abis tuh udah punya RAM yang gede, penyimpanan gede, SoC yang juga udah lumayan orang percaya gitu karena udah terlalu banyak dan juga orang udah percaya gitu. Speaker yang bagus banget, baterai gede, dapat juga power bank, dapat juga ya power banknya itu sebagai juga wireless chargingnya gitu, dapat casing ala iPhone yang ada MagSafe-nya segala macam, dapat juga kepala charger 45 watt, dapat lagi tempered glass. Ini yang tuh lengkap banget sumpah. Aku tuh kayak wah anjir semuanya udah ada gitu. Kayak kalian tuh beli ini HP itu udah tinggal pakai doang gitu karena semuanya udah ada gitu, bayangin gitu. Nah ya penggunaan sehari-hari apalagi gitu ya, itu sih udah bagus-bagus banget gitu ya, apalagi bagi kalian yang mau beli HP baru gitu ya, atau kalian mau ganti HP baru, atau kalian udah bosan dengan HP kalian mau cobain HP yang baru gitu kan, silakan aja. Ini sih HP yang recommended banget, worth it banget, walaupun harganya ini kayaknya udah naik. Harga aslinya itu di 2,5 juta, pas ku beli di 2,7 juta. Aku nggak tahu lagi ini harganya bakal naik atau enggak. Cuma kalau misalnya kalian dapat di range harga yang ku sebutin tadi di 2,5 atau 2,7, lebih baik cepat kalian beli kalau kalian mau ganti atau kalian mau beli ini HP gitu, ketimbang nanti harganya bakal naik lagi gitu. Karena aku nggak tahu bakal naiknya gimana. Kalau naiknya dikit sih jadi 2,8 nggak masalah. Cuma kalau misalnya naik sampai ke 3 jutaan atas, menurutku sih udah nggak worth it banget gitu. Nah, akhir kata ya terima kasih udah nonton video ini. Semoga review kali ini atau informasi yang kau berikan bermanfaat untuk kalian. Yang belum subscribe, yang udah subscribe jangan lupa di like. Sampai jumpa di video review barang lainnya.